matematika hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke, sebelum apa itu pecahan, kakak akan tanya dulu, pernah gak sih kalian makan pizza yang satu loyang? Pernah. Nah, kira-kira apakah kalian langsung makan satu loyang itu? Enggak dong, pastinya kalian akan membaginya menjadi beberapa bagian yang sama besar. Betul? Kemudian kalian akan ambil satu, ambil dua, ambil tiga sampai dengan habis. Nah, kalian itu sebenarnya sedang mengaplikasikan model pecahan tanpa kalian sadari. Jadi bukan kalian makan pizza itu, oh semuanya kalian makan. Enggak, tapi ternyata kalian hanya memakan bagian dari keseluruhan pizza yang ada. Contoh lain, misalkan nih kalian beli apa? Misalkan coklat. Mungkin kalian sering beli coklat yang ada di supermarket, ya kan? Nah, gak mungkin kan kalian juga makan langsung keseluruhan, gak mungkin. Pasti kalian akan potong sedikit-sedikit sesuai dengan pola yang sudah ada. Nah, kalian juga sedang mengaplikasikan model pecahan. Nah, apa itu pecahan? Langsung saja kita mulai. Oke, pecahan secara sederhana, pecahan itu adalah suatu bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan, ya. Kita tulis sini bagian dari keseluruhan. Oke, bagian dari keseluruhan. Nah, biasanya notasi dari pecahan, untuk notasinya itu biasanya adalah A per B. A di bagian atas, B di bagian bawah dipisahkan oleh tanda per. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip lah dengan kita bilang kalau dia itu A dibagi B, tapi dalam pecahan biasanya disebut dengan A per B. Nah, A itu adalah bagian dari keseluruhan. Itu keseluruhannya adalah B. Dalam pecahan ini tuh kita punya namanya sendiri loh. Yang di atas itu namanya pembilang. Oke, nah yang kedua itu namanya adalah penyebut. Oke, pembilang adalah bagian dari keseluruhan, kemudian penyebut adalah keseluruhannya. Nah, sampai sini sudah bisa terpikirkan oleh adik-adik semua apa itu pecahan? Bisa ya? Oke, biar makin lancar atau biar makin paham, kita akan ke contoh soalnya ya. Oke, contoh. Contohnya kita buat, misalkan kakak punya 2/5. Nah, 2/5 itu artinya apa? Artinya 2 itu adalah bagian atau bisa kita sebut dengan pembilang. Kemudian yang kedua itu disebut dengan penyebut. Gitu ya, pembilang dan juga penyebut. Artinya kita punya 2 bagian yang kita ambil, total keseluruhannya ada 5. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk gambar seperti apa? Sekarang kita akan coba buat ya. Misalkan kakak punya bentuk persegi panjang, kemudian kakak potong jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat ya, dalam pecahan itu bagiannya harus sama besar. Jadi nggak boleh ada yang lebih besar, nggak boleh juga ada yang lebih kecil. Jadi benar-benar harus sama gitu ya. Nah, 2/5 itu gimana? Berarti 2-nya kita arsir. Nah, sisanya ya sudah seperti ini saja. Ini menyatakan bahwa ada 2 bagian yang kita ambil, 2 bagian dari total keseluruhannya ada 5 bagian. Gitu ya. Bolehlah kita tulis sini bagian. Oke, itu adalah sedikit penjelasan mengenai pecahan
pecahan. Jadi kalau misalkan nanti kalian masih bingung, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab pertanyaan satu-satu. Oke, ya kita ke contoh yang lainnya. Karena selanjutnya ya, di sini kakak udah punya dua bentuk lingkaran dan juga bentuk trapesium. Tentunya udah dibagi-bagi ya. Nah, sekarang kita akan menyatakan bentuk pecahan di mana ada yang diarsir dan juga ada yang tidak diarsir. Nah, untuk yang diarsir, oke, jadi kalau misalkan nanti ada yang bertanya bagian yang tidak diarsir atau bagian yang diarsir itu berapa, bagian yang tidak diarsir itu berapa, jadi kan harus tahu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk yang diarsir. Kalau misalkan dalam bentuk lingkaran ini dia dibagi menjadi berapa? 4, berarti total keseluruhannya ada 4. Yang diarsir berapa? Cuman 1, berarti jadinya 1/4 gitu ya. Oke, kemudian yang tidak diarsir itu berarti sisanya. Kalau misalkan total 4, yang diarsir 1, berarti yang tidak diarsir berapa? Betul ya, ada 3 yang tidak diarsir. Jangan lupa bawahnya 4, total keseluruhannya ya. Gampang kan? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 buah segitiga. Kemudian kita lihat untuk yang diarsir. Untuk yang diarsir ada berapa? Ada 2 dari totalnya 3. Gitu ya. Kemudian yang tidak diarsir ada 1, berarti 1/3. Begitu ya. Jadi kalaupun nanti kalian tidak disajikan dalam bentuk gambar, kalian harus tahu kalau misalkan nih contohnya yang tadi yang ini aja deh ya. Kalau totalnya 3, yang diarsirnya 2, berarti yang tidak diarsir 1. Karena maksimal bagiannya itu bagiannya di bawahnya. Jadi kalian nggak usah bingung, ini total keseluruhannya berapa? Nggak usah bingung ya. Jadi total keseluruhannya adalah yang paling bawah. Ingat penyebutannya adalah per 2/3, 1/3, 1/4, dan 3/4. Gitu ya, jangan sampai salah lagi. Sekarang kalian sudah tahu bagian-bagian pecahan seperti apa. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pecahan dan mengurutkan pecahan dan lain sebagainya ya. Oke, terus tonton video-video selanjutnya, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini. Let's grow up together with Hira Academy. Bye-bye.